wabarakatuh. Nah, di sini saya akan melakukan pembahasan pelatihan saya tentang coding dan kecerdasan artifisial yang saya lakukan selama kurang lebih 3 bulan. Nah, tujuan pembahasan yaitu berbagi wawasan hasil pelatihan coding dan kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Baik, boleh Bapak Ibu berdiri sejenak untuk SBD? Boleh. Silakan diikuti ya Bapak Ibu ini. Oke. Gerakan dari video ini. Sebentar. Ada musiknya Bu. Yang pakai musik sendiri kan sama. Oke. Baik aja. Enggak mau. Ready? Kita sendiri aja pakai volume. Iya, mengikuti gerakan itu aja. Cut. Kalau silang apa? Manual. Kayaknya device deh ya. Jadi device. Geser bawah Mas, geser bawah. Jadi device, main robot. Geser bawah Mas. Geser bawah. Iya. BT. Soal device. Kata Bu Esti tak boleh. Komisinya BT. Ini mah. Nah, Itu sudah diklik ya? nggak bisa. Nggak bisa. Yang penting ada SPI. Kasih suara. Udah. Di skip aja ya. Enggak. Terus suara aja. di suara di sini nggak ada kan? Nggak ada nih namanya. Speaker juga bisa dong, biar proyektornya biasanya. Berarti kamu yang disuruh sendiri di sini. Kamu gelah kamu gitu ya. Lagi. Proyektor biasanya bisa. Dah nggak usah kali ya. Iya, nggak apa-apa lah. Ini cepet. Aku belajar. Ini loh. Enggak. Buka itu Bang. Belum. Jirin. Sejeda ya. Bukan. Ini ya. Nyari. Ya. Oke, SPD dulu Bapak Ibu. Kita ikuti gerakan yang ada di sini. Let's go. Tarik.
Oke, baik Bapak Ibu, di sini saya akan melakukan pembebasan diseminasi, Pak, karena waktunya juga terbatas, mungkin bisa dilanjutkan untuk minggu depan. Ini hanya dasarnya aja, ya. Nah, ini dari program coding ini merupakan program prioritas dari Kementerian Pendidikan dan Dasar dan Menengah. Nah, untuk menyiapkan generasi yang melek teknologi, Kemendikbudristek akan menerapkan pelajaran coding dan kecerdasan artifisial itu dalam kurikulum. Nah, pentingnya mata pelajaran coding. Nah, untuk perkembangan zaman sekarang itu kan sangat pesat ya Bapak Ibu. Nah, ini tujuannya untuk membekali siswa dengan literasi abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, problem solving, dan kolaborasi. Selain itu juga melatih siswa untuk berpikir komputasional. Nanti berpikir komputasional itu apa nanti saya jelaskan. Selanjutnya siswa dapat cakap dan bijak sebagai warga masyarakat yang literasi, produktif, beretika, aman, dan bertanggung jawab. Selanjutnya terampil mengelola dan memanfaatkan data serta berkarya melalui KA. Jadi keinginan dari Menteri Pendidikan dan juga Pak Prabowo itu agar anak-anak itu tidak hanya memanfaatkan kecerdasan artifisial, tapi juga ingin anak-anak itu juga berkarya. Nah, tujuan dari pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial yang pertama yaitu siswa dapat terampil berpikir komputasional, adaptif dengan perubahan, cakap dan bijak sebagai warga masyarakat digital, dan terampil mengelola dan memanfaatkan data serta berkarya melalui coding dan kecerdasan artifisial. Nah, untuk opsi pembelajarannya itu sebagai mata pelajaran pilihan kelas 5 dan 6 SD, SMP, dan SMA. Tapi ada desas khusus kalau ini mau dijadikan mata pelajaran wajib. Kemudian terintegrasi coding dan KA itu bisa terintegrasi dengan mapel yang ada, misalnya matematika, IPA, olahraga, itu. Selain itu, coding juga bisa sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Nah, untuk opsi metodenya itu bisa berbasis internet, bisa juga berbasis perangkat atau plug. Kalau plug itu menggunakan komputer, bisa perangkat HP, komputer, tab, dan sebagainya. Kalau yang tanpa perangkat itu pakai kertas. Nah, seperti ini. Contohnya ini coding yang berbasis unplug, yaitu untuk coding itu tidak harus pakai komputer, nggak harus pakai internet. Nah, contohnya seperti ini, unplug namanya.
Ada yang tahu coding itu apa? Boleh menjawab? Kode-kode. Hasan atau Bu Ina Bu badan ya. atau siapa? Ada yang tahu? Coding. Ada yang tahu kan? Berdiri Coding. Apa Bu Esti? Coding itu apa? Hadap sini tuh. Coding adalah proses menulis instruksi dalam bentuk kode yang dapat dipahami dan dijalankan oleh komputer. Ya, benar sekali. Tepuk tangan buat Coding itu adalah proses menulis instruksi yang dapat dipahami oleh komputer atau proses menulis instruksi atau perintah yang disebut kode dalam bahasa pemrograman untuk membuat komputer atau perangkat lunak melakukan tugas tertentu. Nah, ini coding ini seperti kita memberikan resep kepada komputer agar menjalankan fungsi yang kita inginkan. Misalnya kita mau mencari resep apa, nah itu sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial itu adalah kemampuan mesin atau komputer untuk berpikir dan belajar seperti layaknya manusia. Nah, mesin dengan kecerdasan artifisial itu bisa mengenal suara, melihat gambar, membuat keputusan, dan belajar dari pengalaman. Ada yang tahu contoh dari kecerdasan artifisial, Bapak Ibu? ChatGPT. Ya, ChatGPT. Nah, selain itu, Gemini. yang paling dekat dengan kita itu apa? WhatsApp. Ya, yang sering setiap saat kita lihat. Nah, sebenarnya kecerdasan artifisial ini sudah dekat dengan kehidupan kita ya Bapak Ibu. Cuma kita ini belum terlalu paham. Selanjutnya tujuan dari AI. Tujuan AI adalah menciptakan sistem yang cerdas yang mampu meniru kemampuan kognitif manusia seperti belajar, memecahkan masalah, mengenali pola, memahami bahasa. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan ya. Materinya cukup saja, soalnya nanti ada praktek yang harus Bapak Ibu kerjakan ya. Nah, ini dari elemen dari coding dan kecerdasan artifisial. Yang pertama yaitu berpikir komputasional, yaitu proses memecahkan masalah secara logis dan kreatif. Kemudian ada literasi digital yang harus untuk penggunaan digital itu harus aman dan produktif di ruang digital. Kemudian ada literasi dan etika AI, yaitu memahami secara kritis dan bertanggung jawab. Kemudian pemanfaatan dan pengembangan AI, yaitu merupakan solusi nyata untuk kehidupan. Selanjutnya ada algoritma pemrograman, yaitu proses menulis instruksi secara terstruktur dan sistematis. Yang selanjutnya analisis data, yaitu mengolah dan menyajikan data untuk membuat keputusan. Nah, ini hubungan berpikir komputasional dengan coding dan pemrograman. Nah, untuk berpikir komputasional itu merupakan lingkaran yang paling besar yang merupakan dasar dari pola berpikir. Kemudian dari berpikir komputasional itu ada yang namanya coding, yang lingkaran sedang di dalamnya itu. Nah, cara menanamkan pola pikir itu dalam bahasa komputer. Kemudian setelah ada coding, kemudian ada pemrograman, yaitu lingkaran kecil yang ada di pusat yang merupakan hasil dari coding dan menghasilkan aplikasi, game atau solusi digital yang bisa kita sebut sebagai kecerdasan artifisial. Kemudian ada berpikir komputasional. Ya. Nah, elemen dari berpikir komputasional itu ada dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan algoritma. Dekomposisi itu merupakan memecahkan masalah menjadi lebih kecil. Kemudian ada abstraksi, yaitu fokus dan mengabaikan hal yang tidak penting.
Selanjutnya ada pengenalan pola, yaitu mengidentifikasi pola untuk menemukan solusi. Dan yang keempat, algoritma, yaitu merancang langkah-langkah menyelesaikan masalah. Nah, di sini sebenarnya ada proses dekomposisi, yaitu proses memecahkan masalah besar atau objek yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Jadi intinya memecahkan masalah-masalah besar menjadi bagian-bagian kecil, itu yang namanya dekomposisi. Nah, ini ada contoh penerapannya dari kelas, langsung saja ya Bapak Ibu. Nanti saya share PowerPoint-nya di grup. Kemudian ada pengenalan pola, yaitu kemampuan untuk mengenali pola dan kesamaan yang mungkin berulang dalam data atau informasi yang diberikan. Ini juga ada contohnya, kegiatan pengenalan pola yang sudah kayaknya Mbak Rina itu pernah sudah mengajarkan coding secara tidak langsung dengan nasib seperti ini ya. Nah, itu sudah ya. Kemudian ada abstraksi, yaitu menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, hanya fokus pada hal-hal yang penting. Jadi intinya abstraksi itu fokus pada hal-hal yang penting dan mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Nah, ini ada contohnya, nanti bisa dilihat ya Bapak Ibu. Kemudian ada algoritma, yaitu menyusun langkah-langkah instruksi atau prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Kalau algoritma itu menyusun langkah-langkah secara sistematis. Nah, ini ada sebenarnya ada games juga, games tentang berpikir komputasional. Ini secara unplug, secara unplug, yaitu menggunakan jaringan internet dan menggunakan perangkat lunak, ada laptop, HP atau tab gitu. Tapi langsung saja ya Bapak Ibu. Kemudian definisi KA tadi, yaitu sistem atau teknologi yang meniru kecerdasan manusia untuk belajar dari data, kemudian mengenali pola, dan akhirnya membuat keputusan. Cara kerja kecerdasan artifisial yang pertama, yaitu ada data yang disebut dengan masukan, kemudian informasi yang data itu sebagai informasi yang digunakan KA atau kecerdasan artifisial untuk belajar. Kemudian ada pelatihan model yang disebut sebagai proses, yaitu kecerdasan artifisial belajar dari data dan menemukan pola. Kemudian ada prediksi dan output yang disebut sebagai luaran. Kecerdasan artifisial itu memberikan hasil berupa prediksi atau output lainnya. Nah, ini ada berbagai macam link coding, berbagai macam games untuk coding, ada juga yang lembar kerja untuk unplug-nya. Di sini ya nanti Bapak Ibu bisa melihat banyak sekali. Nah, ini ada main games bareng sebenarnya. Ada yang mau coba kan? Ini Zep Quiz. Ada yang pernah memakai Zep Quiz? Zep Quiz. Ya, beda lagi. Beda Zep Quiz kayak boleh nih, Bu. Silakan coba kayak boleh ya ya Bu. Oke, ya. Sama ya. Ya, maksud saya sebenarnya tadi mau ngajak Bapak Ibu untuk membuat games, tapi ya dengan keterbatasan waktu mungkin minggu depan atau selanjutnya waktu lainnya. Oh, nanti saya privat sama Mbak Sari. Iya, boleh privat, tanpa bayar. Jamnya 50. Ya, saya itu cari ya. Nama saya itu mencari. Oke, Bapak Ibu kita sama-sama belajar. Oke. Ini ada bahasa Taiwan. Oh iya. Sorry Kak. Naklai. Telaan nói. Semalam itu sudah saya unggah, tapi sekalinya. Gak apa-apa dah Mbak, saya tahu tuh. Ibu bukan saya. Bu. Iya. Saya aja mencari bukunya. Oke. Saya sebut duet apa ya? Ini hapus ya. Yang apa saja. Cari gurunya, kalau ketemu gurunya nanti muncul soal ya.
menghafal, Mbak. Ini menyusun. Ya, saya masih baca. Iya, Bu, ya. D. Menyusun langkah-langkah mencuci piring secara berurutan. Ini berarti berikut ini yang merupakan contoh berpikir komputasional. Memakai langkah secara Yang C. sistematis. Bermain game tanpa aturan. Yang D. Menggambar bebas dan gambar. Pikir komputasi. Apa jawabannya teman-teman? C. Apa jawabannya teman-teman? Salah. Ya, B. Pokoknya kalau berpikir komputasional itu memecahkan masalah dengan urutan langkah yang logis dan sistematis. Ini yang rambut keriting siapa ya? Kayaknya Bu Anu. Bu Murni. Ini Bu Murni. Loh, Mak, aku nak mau nggak? Bu, sekali aja tadi Bu. Oh, belok lagi tuh. Dari bukunya. Tadi Bu Murni, Bu Murni. Bu, katanya sekali aja Bu pertanyaan Bu. Iya. Dua kali ya. Buat ini hari Kan ada bilang sekali. setengah Sekali itu maksudnya satu game ini loh. Oh. Itu mana orang? Saya cuma Bu Murni nih. mau bubur dah. Ya. Memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Disebut apa? Apa? Ya. Abstrak, algoritma, dekomposisi, pengenalan pola. Apa? Yang mana teman-teman? Karina apa? Apa cicak ya? Cicak. Kumpulkan. Nah, Benar katanya. Apa bahasa Taiwannya itu? Saya. Jangan lupa makan gitu Bu. Tabrakan dulunya, Bu. Baru muncul pertanyaan. Ya, tabrakan dulunya baru muncul pertanyaan. Oh, harus nabrak ini. Contoh algoritma yang benar dalam membuat tes. Adalah tuang air ke dalam gelas, masukkan teh, lalu rebus air. B. Masukkan gula, rebus air, lalu tidur. C. Rebus air, masukkan teh ke dalam gelas, lalu tambahkan gula. Ih, pintar betul muridnya Sari nih. Ya, Bu, sudah. Tuh, main ohang ya. Betul, main ohang ya. Oke, selesai jawaban. Saya. Baik Bapak Ibu. Iya. Untuk belajar gamesnya ini, mungkin minggu depan ya Bapak Ibu, kita ambil yang simpel aja dulu. Soalnya saya sudah butuh tugas dari Bapak Ibu yang sudah selesai. Saya ngimbasnya gitu Bapak Ibu. Jadi kita yang bawa laptop boleh buka Gemini. Gemini yang Itulah jalan aku tebus kaca alhamdulillah. Gemini AI. Kita akan membuat story yang paling simpel aja. Gemini AI. Pokoknya saya ini bawa pakai HP. Ya. Minta apa, Bu? Sudah Bapak Ibu? Sudah. Lanjut di garis ini Mas. Garis 3 itu. Kemudian diklik storybook. Ya. Setelah itu kita bisa membuat cerita apa? Misalnya buat saya Cerita hidup. kreatif. Ini ada storybook. Enggak ada kan? Ada, ujung. Makanya buka HP kan Ya. Pakai laptop. Masuk Bapak. Yang punya Mbak Ida bisa kah? Di laptop juga nggak bisa. Nggak bisa kah? Saya praktekkan sendiri ya Mbak Ibu. Buatkan saya baru di storybook dengan gambar yang di story Jelajah dulu, jelajah. jelajah game gem Gem. tentang asal usul misalnya asal usul kota Samarinda ya.
juga bukan saling ya. Dengan gambar apa? Jalan revolusi itu loh. Untuk siswa SD. Tentang Nah ini habis setelah itu kita klik yang panah-panah kirim. Oke. Ini nunggunya balapan ya. Ini nanti hasilnya jadi buku yang bisa ada suaranya. wah. Ada yang mencari panah bisa. Oh iya. Anak sekolah SD. Tahu kayak kamu berangkat Korea gitu. Tas goreng. Anak sekolah SD. Anak SD aja. Masih anak. Masih pada sekolah ini. Proses sabar. Ya, ini harus bersabar. Ini saya kemarin mencoba membuat asal usul kota Tenggarong. Ya. Hasil mau lihat hasilnya langsung. Ini nih sekarang. Buatkan saya storyboard. Storybook. Terus tentang apa asal usul apa terserah ceritanya terserah. Udah saya Ya, sudah muncul. Nah, boleh difotokan baca. Agak dekat-dekat kamu. So cantik. Dari belakang. Iya, dari belakang juga. Ada yang sudah bisa? Bisa kan? Ya, jadi kan? Nah, jadi sudah. Jadi yang lanjut kalau. Sudah jadi Bu Sari. Iya. Ini yang mampunya saya loading. Sudah jadi Bu Sari. Orangnya. Ih, lewat belakang cek. Bisa didengarkan. Asal-usul Kota Tenggarong. Dahulu kala, di Kalimantan Timur, hiduplah seorang raja yang bijaksana, bernama Aji Diraja. Beliau memimpin kerajaan Kutai Kartanegara. Ibu kota kerajaan saat itu terasa kurang kokoh, sering terendam banjir, dan sulit dipertahankan. Kita perlu ibu kota baru, kata Raja Aji Diraja kepada penasihat setianya, Tumenggung Cipta. Sebuah tempat yang lebih kuat, lebih tinggi, dekat sungai, dan punya pemandangan indah. Raja memanggil seorang pemuda lincah dan berani, Bayu Tirta. Bayu, tugasmu mencari tempat terbaik. Cari bukit yang menghadap sungai, tempat yang sangat strategis untuk kita, benteng kita. Dengan semangat, Bayu Tirta pun memulai perjalanannya. Ia menyusuri Sungai Mahakam dengan perahu kecil, melewati hutan hijau yang rimbun dan mempesona. Akhirnya, setelah berhari-hari, Bayu melihatnya. Sebuah bukit yang tidak terlalu tinggi, tetapi sangat pas, berdiri gagah di tepi tikungan sungai yang strategis. Di sanalah tempat untuk kota yang baru. Bayu kembali dan segera menghadap Raja Aji Diraja. Paduka, saya menemukan tempat itu. Di tikungan sungai, ada bukit indah yang cocok untuk didirikan kota. Anginnya sejuk dan pemandangannya luas. Raja Aji Diraja dan Tumenggung Cipta pergi melihat lokasi itu. Mereka mengangguk setuju. Ya, ini lokasi yang sempurna, kata Raja. Sangat mudah untuk membangun benteng di puncaknya. Namun, pikir Raja, untuk naik ke kota di atas bukit ini, kita perlu akses yang kokoh dan mudah. Ia pun memerintahkan, buatkan tangga yang kuat untuk Arung, Raja, menuju benteng kita. Orang-orang pun mulai bekerja membangun istana dan benteng. Mereka membangun tangga kayu yang besar dan kokoh, persis seperti yang diperintahkan Raja. Tapi Tumenggung Cipta mengawasi semua pekerjaan itu. Dari kata tangga Arung, tangga Raja, tempat itu lambat laun lebih mudah disebut Tenggarong. Itulah asal mula ibu kota baru yang indah dan kokoh, tempat Raja Aji Diraja memimpin kerajaan Kutai Kartanegara dengan damai hingga kini. Dari kata tangga Arung. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya. Bisa Mas Rani, saya juga bisa. Iya. Nah, untuk yang lainnya kita
besok lain waktu ya Bapak Ibu. Karena waktunya sudah saatnya kita istirahat dan ada yang pulang juga. Saya akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.